Baik, terus kalau ada mungkin ada lagi? Ada. Ini dari Wawasan Nusantara, perspektif historis. Jadi dari perspektif historis ini, kata Nusantara ada sejak abad 14 yang didengungkan Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya. Nah, wilayah Nusantara saat itu meliputi gugusan pulau yang terdapat antara benua Asia dan Australia, termasuk semenanjung Malaya. Sedangkan nama Indonesia, bukan Indonesia tapi Indonesia, diperkenalkan oleh Wickham tahun 1850-an, 95 tahun sebelum merdeka. Padahal saat itu masih belum final dan diresmikan jadi Indonesia atau final pada saat diputuskan di Kongres Pemuda II yang kita kenal Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu kan 17 tahun sebelum merdeka. Nah, jika dirunut berarti Indonesia dijajah hanya 17 tahun. Nah, sedangkan sebelumnya dijajah adalah Nusantara, Kepulauan Hindia atau Melayu. Nah, sedangkan di kurikulum kita ini diajarkan atau disuguhi redaksi Indonesia itu dijajah Belanda selama 350 tahun. Nah, dan Jepang itu menjajah 3,5 tahun. Bagaimana mengkompromikan kenyataan sejarah dan materi pelajaran agar khususnya mahasiswa atau masyarakat itu peserta didik dicerahkan. Ya, ini memang ada disertasinya. Saya lupa namanya, dari UGM insya Allah. Ya. Jadi memang ternyata Indonesia itu tidak dijajahnya itu selama 350 tahun. Itu disertasi. Saya lupa namanya. Itu hasil penelitian. Kalau disertasi berarti hasil penelitian dan sudah teruji kebenarannya. Nah, yang kedua begini. Ke perspektif sejarah, orang yang pertama kali menyampaikan tentang kemakmuran atau kehebatan negeri timur itu adalah Aristoteles. Aristoteles itu berarti hidup di tahun berapa itu? 300-an sekian sebelum Masehi. Itu sudah mengutarakan bahwa di negeri timur, karena dia Yunani dari di barat, mengutarakan di negeri timur ada sebuah kerajaan agung istilahnya. Negerinya makmur, tanahnya subur luar biasa. Di sana banyak batu mulia, rakyatnya kaya-kaya dan makmur-makmur. Itu Aristoteles. Tapi Aristoteles hanya menyebutkan di sana, di negeri timur. Timur itu tidak disebutkan. Lalu atas ucapan Aristoteles ini, kemudian tahun 1900-an, seorang profesor dari Brasil namanya Profesor Arcio Santos itu meneliti selama 30 tahun atas ucapan dari Aristoteles. Ini perspektif sejarah ya, sampai nanti pada Kongres Pemuda. Dan nanti pasti ada ada patahan-patahan sejarah yang tidak disambungkan, itu kira-kira. Nah, Profesor Arcio Santos ini sudah meninggal, tapi pada saat beliau masih hidup meneliti berdasarkan ucapan Aristoteles. Yang diucapkan Aristoteles itu di mana itu? Gitu kira-kira gitu ya. Kok katanya ada di negeri timur, ada negeri yang sangat kerajaan agung, yang sangat makmur, rakyatnya kaya-kaya. Aristoteles tahun 300 sekian sebelum Masehi. Nah, ternyata ditemukanlah hasil dari penelitian Profesor Arcio Santos ini, ternyata terletak di Atlantik. Nah, kemudian Atlantik itu kemudian hilang, ditemukanlah ternyata Atlantik itu adalah Indonesia. Cuman tidak secara tegas bahwa Profesor Arcio Santos itu adalah Atlantik adalah Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Aristoteles zaman sebelum Masehi yang disebutkannya adalah hari ini Indonesia. Memang tidak tegas begitu. Tetapi arah dari penelitian itu disebutkan juga Indonesia. Tapi secara tegas benar-benar tidak. Nah, itu bisa bicara. Artinya kemudian setelah kerajaan agung yang disebutkan itu runtuh. Cuma di
dalam sejarahnya kan tentu tidak ada ini keruntuhan kerajaan kayak apa, enggak. Kemudian bentuk pulaunya yang katanya Atlantik hilang itu kemudian menjadi patahan-patahan kecil yang disebut kepulauan Indonesia ini. Apakah benar begitu? Itu ahli apa ya? Ahli arkeologi ya. Nah, ini lebih paham lah itu. Nah, kemudian lepas dari situ sekian ratus tahun kemudian, mungkin malah ya sekian ratus tahun kemudian ada kurang lebih tahun 400-an ya. Tahun 400 Masehi, berarti sekian tahun 700 tahun kemudian kita mengenal ada kerajaan Kutai Kartanegara. Sedemikian rupa sampai 1300-an tahun Masehi ada Majapahit, ada Gajah Mada, ya kan? Tetapi juga runtuh menjadi apa namanya? Menjadi kerajaan Mataram ya. Nah, terus kemudian sampai sekarang memang kemudaran itu kan. Nah, lalu kerajaan-kerajaan usai tahun 1908. 1908 itu kan kebangkitan nasional, peringatan harinya Hari Kebangkitan Nasional. Tapi kan pergerakannya pergerakan Dr. Sutomo, gerakan Budi Utomo yang digerakkan oleh Dr. Sutomo. Tahun 1908 kita sudah punya seorang dokter yang luar biasa hebat, ya kan? Bukan mengobati penyakit, bukan menyembuhkan orang sakit saja, tetapi kebangkitan kebangsaan kita. Tahun 1908 itulah kemudian tonggak semacam apa? Tonggak kebangsaan pertama kali. Kesadaran bahwa kita berbangsa. Meskipun saat itu masih ada kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Nusantara yang masih eksis. Bahkan sampai sekarang kerajaan-kerajaan ini ada 200 atau hampir 300 kerajaan yang masih eksis, punya raja, punya tata pemerintahan sendiri. Memang kalau kita yang paling kita kenal kan kerajaan di Yogyakarta ya, itu yang paling terkenal hari ini. Tapi sesungguhnya ada hampir 300-an kerajaan itu yang masih eksis di Indonesia hari ini. Nah, sultan, rajanya masih turun-temurun, masih ada pemerintahan, ada ini semua. Nah, kemudian tahun 1928. 1908 kan kesadaran bangsa tetapi belum bisa merdeka. Lalu 1928 betapa bahwa gerakan pemuda waktu itu bagaimana agar Indonesia merdeka, kemudian memiliki kesadaran tentang kewilayahan, ya kan? Nah, sampai kongres kedua dan seterusnya, lalu timbul pergerakan lagi yang kemerdekaan, lalu tahun 45 benar-benar merdeka itu dan seterusnya di sini. Artinya kalau kita penggal, kita bagi bukan kita penggal, sesungguhnya Indonesia itu ya tetap 1945 proklamasi 17 Agustus 45 ke sini itu Indonesia. Kalau 17 Agustus sebelum 17 Agustus 45 ke sono itu kan berbagai variasi atau berbagai lintasan sejarah tadi itu. Nah, sehingga dalam konteks ini maka kita makanya lagi kembali bahasa Nusantara jangan dipakai lagi supaya jiwa raga kita seolah menyatu dengan sejarah tadi. Oh, ternyata nenek moyang kita kalau kita tarik ke atas, ayah ibu kita, nenek kakek kita, seterusnya sampai ke atas. Dulu sebelum Masehi nenek moyang kita itu makmur loh, kaya raya. Lu sekarang kok banyak miskinnya, misalnya gitu. Kok saya miskin? Pasti ada yang salah, ada yang ngerampok di sini kan. Ini ya kan? Bener kan? Kira-kira begitu. Dalam konteks sejarah berarti sejarah dari dulu zaman tadi disebutkan Aristotle itu sebelum Masehi makmur, kemudian sedemikian rupa sampai Indonesia merdeka sampai sekarang. Loh kok masyarakatnya masih begini-begini aja? Masyarakat Indonesia. Berarti dalam lintasan sejarah berarti ada yang ngerampok tuh. Ada perampoknya ini. Nah, perampoknya bisa ideologi, ya kan? Orang-orang yang berpaham selain Indonesia yang merampok, mungkin juga yang merampok itu iya, orang-orang dalam negeri sendiri bisa jadi, ya kan? Atau yang merampok ini bisa jadi orang yang seolah-olah datang dengan kebaikan, investasi, seolah-olah padahal itu misalnya merampok misalnya. Kira-kira begitu. Faktanya, Aristotle mengatakan bahwa di negeri timur ternyata Profesor Arsio Santos itu adalah Indonesia ini kaya raya, makmur, rakyatnya makmur, disebutnya begitu.
Disebutnya Aristoteles itu menyebutnya begitu, kerajaan agung, tanahnya subur, banyak batu mulia, kemudian tanamannya bagus-bagus. Iya, itu siapa namanya? Aristoteles. Nah, berarti Indonesia menurut Aristoteles, menurut apa? Profesor Asio Santos. Tetapi kenyataannya kok begini, masih banyak masyarakat yang miskin, masih banyak masyarakat yang belum menguasai atau memiliki dari tadi seperti kekayaan alam atau apapun namanya tadi, mungkin sawah, ladang, pekarangan, terhimpit bangunan rumah segala macam tadi itu. Siapa yang menikmati? Kan gitu. Sekali lagi berarti dalam lintasan sejarah kita berarti ada perampoknya, ya kan? Ya mahasiswa harus bergerak untuk cari perampoknya itu. Hentikan perampokan itu. Dengan cara apa ya? Tentu dengan kalau perspektif sejarah, karena sejarah itu mencatat sedemikian rupa bisa mengulang juga. Sejarah itu sesungguhnya kan sama dengan juga mengulang harusnya ya. Nah, bisa jadi hari ini menjadi tonggak pergerakan mahasiswa, pergerakan kita semua tentunya, kesadaran begitulah kira-kira, paham Nusantara, itu bukan wawasan Nusantara, tapi paham Nusantaranya masuk. Nah, sehingga bagaimana kemudian menguasai yang disebut, yang kita sebut Nusantara yang sesungguhnya atau Indonesia yang sesungguhnya. Tersebut dalam arti ya benar-benar kita memiliki, bukan kuasai negara untuk kemakmuran rakyat, tapi betul-betul bagaimana rakyat menguasai bersama negara. Nah, gitulah kira-kira ya. Gitu. Ada tanggapan? Atau pertanyaan lain? Oke, saudara, break dulu supaya